dimanapun Anda berada. Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Adapun firman Allah yang direnungkan dalam kesempatan ini diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini diambil dari bacaan pertama untuk perayaan Ekaristi bagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, pada hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Inilah kutipan sabda Allah yang kita dengarkan dari dalam bacaan yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus dari bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemerdekaan merupakan kondisi tertinggi yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara, sebagai warga gereja, dan juga sebagai warga keluarga, di mana orang tidak saling merendahkan atau saling memperbudak. Dalam bahasa Latin, kebebasan berarti libertas, yang artinya pembebasan dari pihak-pihak yang mendominasi. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, keluarga Katolik dipanggil untuk membentuk hidup dalam kemerdekaan. Keluarga Katolik yang hidup dalam kemerdekaan ditandai dengan ciri-ciri berikut. Mereka tidak saling merendahkan satu sama lain, tidak saling memperbudak satu sama lain. Di sana tidak ada anggota keluarga yang mendominasi anggota keluarga lainnya. Namun, bila keluarga Katolik di mana di sana ditandai dengan sesama anggota keluarga saling melecehkan dan merendahkan satu sama lain, saling memperbudak satu sama lain, atau ada yang mendominasi dalam banyak hal di mana keinginannya yang harus didengar dan keputusannya yang harus dilaksanakan, maka ini ciri keluarga Katolik yang tidak menghayati dan hidup dalam kemerdekaan. Keluarga Katolik yang terkasih, namun pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk menyadarkan ada sumber lain yang menyebabkan orang tidak mengalami kemerdekaan dalam hidup berkeluarga, yaitu sikap tidak saling mendengarkan dan tidak saling menghargai. Alkisah, Mr. Scott Peck, seorang psikolog yang menekuni makna cinta dalam psikologi, menceritakan kisah berikut. Ada seorang pasien kliennya berusia 33 tahun, seorang profesional. Dia barusan selesai menamatkan pendidikannya dengan mempertahankan tesis di perguruan tinggi dia dengan nilai terbaik. Tesis ini adalah hasil kerja dia dengan penuh cucuran air mata, dan dia sangat berbahagia dia mendapat nilai yang terbagus. Namun
respons kedua orang tuanya biasa-biasa saja. Mereka tidak bertanya tentang nilai yang dia peroleh dan membangun rasa ingin tahu atas apa yang ia tulis. Oleh karena itu, beberapa minggu kemudian, dia dengan sengaja meletakkan tulisannya, tesnya itu di atas meja di ruang makan. Ia mengharapkan kedua orang tuanya membaca dan mulai berminat kepada apa yang ia tulis dan mulai mengajak dia bercerita bagaimana ia bisa menghasilkan tulisan yang begitu bagus. Ternyata hari berlalu, kedua orang tua hanya melihat sekilas lewat tanpa membuka sedikit, sehingga ia merasa tidak dihargai. Ia merasa tidak disambut dalam keluarga apa yang dihargai oleh universitasnya. Inilah salah satu alasan dia curhat kepada psikolog, yakni kepada Scott Speck tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, sikap semacam ini bisa terjadi di dalam keluarga kita. Sikap kita dalam keluarga yang acuh tak acuh terhadap prestasi yang kecil dan sederhana dari salah seorang anggota keluarga, tidak berminat atau menunjukkan rasa ingin tahu dan hormat terhadap apa yang dibuat dari hasilkan anggota keluarga kita, maka sikap acuh tak acuh ini adalah sebuah bentuk penindasan atas pribadi tersebut. Dengan kata lain, anggota keluarga yang telah menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat, tetapi tidak mendapat pujian, hormat, apresiasi, seakan-akan ia adalah seorang budak. Karena budak memang tidak butuh dipuji dan diapresiasi apa yang ia hasilkan. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saya sering melihat orang tua memajang foto wisuda putra-putrinya di ruang tamu. Ini tanda apresiasi dan penghargaan atas ketekunan anak-anak dalam belajar. Foto wisuda tersebut sekaligus membuktikan anak-anak dalam rumah tersebut telah menghargai usaha orang tua yang membiayai kuliah mereka sehingga dapat menyelesaikan kuliah seperti yang diharapkan. Sikap tidak menghargai bukanlah dosa maut, tetapi ini menjadi bibit yang kelak menghasilkan kejahatan, misalnya cemburu, iri hati, menghasilkan persaingan tidak sehat, rebutan harta dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita saling memerdekakan dalam keluarga kita, di mana kita saling menghargai satu sama lain, menghargai ide-ide pihak lain dengan mencoba mendengarkan dan memberikan pertimbangan dengan kearifan, tidak langsung membentak atau menghakimi apa yang dikatakan pasangan hidup kita, anak-anak kita, sebelum mereka selesai berbicara dan memahami sungguh-sungguh maksud apa yang mereka inginkan. Maka kemerdekaan di dalam keluarga dicapai dengan keterampilan mau mendengarkan yang lain, dengan keterampilan mau menghargai yang lain, dan di sana orang akan saling memerdekakan. Keluarga Katolik yang terkasih, marilah kita jadikan keluarga kita merdeka dari sikap disepelekan, diperbudak, dengan saling memuji dan saling menghargai satu sama lain melalui perkataan dan sikap anggota tubuh kita. Tuhan memberkati kita.